Halo para penyuka ngomik, berjumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan coba men-spoiler komik Heavenly Demon Cannot Live a Normal Life. Kurang lebih beginilah isi komiknya pada chapter 9. Tak perlu berlama-lama, ayo kita langsung saja. Mulailah, sinyal telah diberikan. Chris yang telah menunggu sinyal dengan kaki belakangnya berkedut, langsung terhempas ke tanah karena sinyal Jonathan. Akan kutunjukkan perbedaan levelnya. Itu kecepatan yang hebat. Chris menutup jarak dengan Roman dalam sekejap, dan dalam sekejap mata para penonton, dia mengayunkan pedangnya ke arah lengan bawah Roman. Untungnya, itu adalah serangan yang menghindari titik vital. Berpikir bahwa Roman tidak akan mampu mencegah serangan mendadak dan cepat seperti itu. Dia memilih bagian yang tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia terluka oleh penilaian rasional. Gaya tolak ditransmisikan dari tangan, mata Roman dan Chris terjalin di udara. Saat melihat Roman, yang tidak goyah bahkan dalam menghadapi serangan mendadak, Chris langsung merinding. Dalam serangan berikutnya yang memotongnya secara horizontal, Roman dengan tenang memblokir serangan kali ini juga. Pertahanan saat itu tentu saja bukan suatu kebetulan. Selain kekuatan reaksi yang ditransmisikan melalui tangannya, postur pertahanannya cukup stabil. Lihat ini, itu tidak terduga. Saya tidak tahu bahwa Roman memiliki keterampilan dasar seperti itu. Saya pikir mungkin Roman yang sebenarnya menaklukkan Bloodfang. Jika itu benar, Roman akan sekuat Jonathan, tetapi sekarang dia menghadapi pedang, itu tidak masalah. Chris merasa amarahnya akan berkurang dengan mengalahkan Roman. Sambil mengambil langkah agresif, dia terus menggesek serangan dari atas. Mereka yang menyaksikan serangan combo yang cepat dan kuat itu berteriak, dan Roman melangkah mundur dan segera memblokir serangan itu. Itu adalah pertahanan yang cukup bagus. Namun, saat Roman mengambil langkah kelima, mata Chris berbinar. Sekarang, satu pukulan, menyerang celah. Aku yakin serangan kali ini akan berhasil, tapi pedang kayu itu menebas rambut Roman dalam hitungan detik. Rambut tertiup angin. Di bawah itu, mata dingin Roman bisa terlihat. Saya tidak tahu mengapa saat itu, meskipun dia tidak bisa memahami dengan baik gerakan Roman dengan mata telanjang, dia secara naluriah mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Bagaimana? Tepat di depan, pedang Roman tiba-tiba mengayun ke arah kepala Chris. Serangan kuat yang akan mengakhiri permainan seolah-olah itu tidak diblokir. Roman tidak hanya pandai bertahan, dia memiliki dasar ofensif yang sangat baik. Dan segera setelah serangan itu diblokir, dia menghilang dari pandangan Chris. Langkah samping. Tak terlihat seperti air yang mengalir. Dia mengayunkan pedang kayunya dari bawah ke atas. Chris menahan napas pada serangan anomali itu. Itu membuat frustasi. Apakah ini keahlian Roman? Aku tidak percaya bahkan ketika aku bertemu dengannya secara langsung. Ini seperti pengemis sungguhan. Aku tidak ingin kalah. Tidak dapat diterima untuk dikalahkan oleh siapapun dan kutu buku Dmitri di depan mata orang. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Saat Roman mencoba melakukan serangan balik, dia sendiri membidik celah lawan. Saat itu, dada terbuka lebar, tindakan Roman sangat bagus. Sial, Roman tertawa. Aku tahu secara naluriah, fakta bahwa ini adalah jebakan, itu adalah krisis. Melihat Roman dengan santai menghindari serangannya dan segera melakukan serangan balik, Chris meledakkan kekuatan yang secara naluriah ditekannya. Kriung. Ledakan yang terjadi di dalam itu adalah manifestasi dari aura. Saat Chris menunjukkan auranya, Jonathan, yang sedang menonton, melebarkan matanya. Tidak, itu berbahaya. Aura dan pedang kayu bentrok, hasilnya jelas, pedang kayu tidak hanya akan hancur, tetapi juga, Anda tidak tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi Roman setelah berkuasa. Fakta bahwa itu bukan pedang sejati tidak masalah, ini adalah kekuatan aura yang dapat menembus orang hanya dengan pedang kayu. Jantungku berdebar-debar, itu adalah sebuah kesalahan. Seandainya dia tahu bahwa Roman adalah orang yang akan membuat Chris terpojok, dia seharusnya menyerahkan wajahnya dan pergi sendiri. Tapi kemudian, Roman melompat ke depan. Bahkan dengan pukulan yang mengancam jiwa di depan matanya, dia tidak ragu untuk bergerak maju. Hanya satu langkah, itu membuat keajaiban. Wajah Roman sedikit tergores dan darah berceceran, dan dia menghadapi wajah Chris yang ternoda dengan rasa malu dan heran. Pertarungan berakhir, Chris yang tak berdaya. Bahkan dengan pedang dicabut, Chris akan menerima hasilnya, tetapi Roman tidak membiarkan situasinya berlalu.
mereka yang menunjukkan permusuhan akan ditangani dengan pasti, itu adalah aturan surga. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia harus membayar harga untuk memenangkan kemenangan dengan mempertaruhkan nyawanya. Gila, sebuah pedang kayu menembus wajahnya. Chris, yang terkena pukulan ortodoks, bangkit, dan beberapa gigi berserakan di seluruh wajahnya, bersama dengan darah kental. Orang mengatakan, Chris yang merupakan murid Jonathan, seorang ksatria bintang 3, dan yang mengembangkan aura bintang 2 di usia muda, adalah jenius terbesar Dmitri. Dia kemudian dievaluasi sebagai bakat yang akan melampaui Dmitri menjadi terkenal di kerajaan Kairo, dan di Dmitri tidak ada pertandingan lain selain Jonathan. Terakhir, sesaat, Jonathan dengan jelas melihat bagaimana Roma melakukan serangan balik. Dengan mengambil satu langkah ke depan, dia membuat lawannya tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatannya, dan sambil sedikit memalingkan wajahnya, dia dengan berani menghindari serangan di depan matanya. Itu benar-benar perbedaan kecil, bahkan dalam situasi di mana wajahnya mungkin akan hancur, Roman berhasil menaklukkan Chris dengan postur yang tak tergoyahkan. Di luar akal sehat sebagai Jonathan, dia tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Sampai sekarang, saya tidak tahu apa-apa tentang Master Roman. Roman adalah seorang idiot, karena saya telah mengajarinya secara pribadi. Memang benar bahwa saya memiliki perasaan negatif tentang dia menyerah bahkan tanpa berusaha. Namun, Roman berbeda. Roman tidak hanya memiliki temperamen seorang gamer yang tidak pernah menyerah, tetapi juga memiliki dasar yang sangat kuat sebagai pendekar pedang. Sebuah serangan balik yang menjatuhkan lawan dalam satu serangan tidak seperti pukulan keberuntungan. Hanya ketika Anda memiliki dasar-dasar yang cukup dan kemampuan untuk mewujudkan pikiran Anda dapat berhasil dalam sejumlah pertandingan yang menurut orang lain konyol. Pertahanan yang kokoh, serangan yang mengalir. Itu pasti, keterampilan Roman bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun, tetapi tahun-tahun yang lebih dalam telah melebur ke dalamnya. Kapan kamu tumbuh seperti ini? Yang dapat diingat. Faktanya, bahkan sebulan yang lalu, saya melihat seorang Roman yang mabuk berkeliaran di jalanan. Betapa menyedihkan. Ketenarannya sebagai idiot Dmitri semakin buruk ketika dia melihatnya bernyanyi dengan keras. Manusia yang menyedihkan. Jelas, itu dalam ingatan Jonathan. Tapi sekarang, dimulai dengan insiden Bloodfang, dia bahkan mengalahkan Chris, yang seorang knight. Saat itu, Baron Romero, yang sedang menonton pertandingan bersama, berkata dengan ekspresi bingung. Komandan Ksatria Jonathan, bagaimana ini bisa terjadi? Wakil Komandan Ksatria Chris adalah Ksatria Aura Bintang 2 yang dibanggakan Dmitri. Baron Romero membutuhkan penjelasan. Dia ingin mendengar dari mulut Jonathan mengapa putranya tumbuh begitu cepat. Ragu-ragu sejenak, dia memandang Roman dan Baron Romero secara bergantian dengan mata yang rumit, dan akhirnya memberikan jawaban yang paling masuk akal setelah merenung. Sepertinya Master Roman adalah seorang jenius dalam ilmu pedang. Mendengar itu, Roman menghela nafasnya. Ahahaha, tawa Baron Romero terdengar. Mendengar jawaban Jonathan, dia menunjukkan wajah yang benar-benar bahagia ketika mendengar bahwa putranya adalah seorang jenius. Putraku, putra sulung kami, adalah seorang jenius dalam ilmu pedang, Kapten Jonathan. Apakah Anda benar-benar yakin tentang itu? Ya, tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskan pertumbuhan Master Roman. Sementara itu, sepertinya saya belum bisa mengenali wajah asli Master Roman karena kemampuan saya yang rendah. Master Roman benar-benar jenius. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para reader, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik.